Ada bahasa rahasia yang tersembunyi di setiap hubungan. Bukan bahasa tubuh, bukan apa yang Anda katakan, tapi bagaimana Anda memanggilnya. Kebanyakan pria meremehkan kekuatan ini. Tapi kenyataannya, julukan yang tepat dapat membuat jantung wanita berdebar kencang. Itu dapat memicu emosinya, menciptakan kepercayaan, dan membentuk ikatan yang tidak dapat dijelaskan hanya dengan logika. Hari ini, kita akan menguraikan 9 julukan yang tidak bisa ditolak oleh para wanita, dan psikologi sebenarnya di balik mengapa mereka menyukainya. Jadi, jika Anda pernah ingin membuatnya luluh, membuatnya merasa diperhatikan, dipuja, dan terhubung secara emosional dengan Anda pada tingkat yang tidak dapat dia pahami secara rasional, tetaplah bersama saya sampai akhir. Karena begitu Anda memahami ini, kata-kata Anda tidak akan pernah sama lagi. Sains mengkonfirmasinya. Ketika seorang wanita mendengar julukan penuh kasih sayang dari seorang pria yang dia rasa terhubung dengannya, otaknya melepaskan dua zat kimia yang kuat, dopamin dan oksitosin. Dopamin memicu kesenangan dan antisipasi. Oksitosin menciptakan ikatan, kepercayaan, dan kedekatan. Itulah mengapa julukan yang tepat tidak hanya terdengar manis, tetapi juga mengubah keadaan emosionalnya. Julukan itu membuatnya mengasosiasikan suara Anda dengan kenyamanan, keamanan, dan daya tarik. Ini bukan manipulasi, ini kecerdasan emosional. Dan ketika Anda menggunakannya dengan benar, itu dapat membuatnya semakin mendambakan kehadiran Anda. Jadi, mari kita mulai dengan yang pertama. Julukan nomor 1, Nona Cantik. Yang ini mungkin terdengar sederhana, tetapi ini adalah serangan ganda secara psikologis. Ketika Anda memanggilnya Nona Cantik, Anda melakukan dua hal sekaligus. Anda memuji kecantikannya dan menegaskan feminitasnya. Wanita ingin diinginkan, ya, tetapi mereka juga ingin merasa dilihat sebagai sosok yang elegan, dihargai, dan dihormati. Nona Cantik membawa kombinasi langka antara kehangatan dan kelas. Ucapkan dengan lembut sambil tersenyum, dalam cara yang membuatnya merasa seolah-olah ruangan itu memudar dan Anda hanya melihatnya. Itulah kekuatan nada suara. Ingat, daya tarik bukan hanya apa yang Anda katakan, tetapi bagaimana Anda mengatakannya. Julukan nomor 2, Putri atau Ratu. Nah, yang ini terasa berbeda. Memanggilnya Putri atau Ratu bukan soal ego, ini soal energi. Setiap wanita dengan nilai-nilai tinggi diam-diam ingin merasa seperti dialah yang terpilih di kerajaanmu. Saat kau memanggilnya Ratuku, itu menandakan kesetiaan, kekaguman, dan perlindungan. Saat kau memanggilnya Putriku, itu berbicara pada sisi lembutnya, keinginannya untuk merasa dihargai, dipuja, dan aman dalam energimu. Inilah intinya. Ketika seorang pria dengan kehadiran dan ketenangan maskulin mengatakannya, dia merasa terhormat. Ketika seorang pria mengatakannya karena kebutuhan, dia merasa tercekik. Jadi, kuncinya adalah mengatakannya dengan tulus tanpa merasa membutuhkannya. Disitulah polaritas maskulin sejati berada. Julukan ketiga, Cantik. Yang ini abadi dan sangat efektif jika diucapkan dengan tepat. Hei, cantik. Dua kata, perubahan kimiawi instan. Ini bukan hanya pujian, ini pengakuan. Ini memberitahunya, aku melihatmu dan kau menakjubkan tanpa perlu berusaha. Wanita mendambakan validasi tanpa usaha seperti itu. Validasi yang tidak terdengar seperti sanjungan, tetapi kebenaran. Gunakan dengan santai, selipkan dalam percakapan. Dia akan tersenyum, mungkin memalingkan muka, tetapi pikirannya akan memutarnya kembali nanti karena kata cantik menyentuh identitasnya seperti yang dia inginkan. Nah, sebelum kita melanjutkan, ingatlah ini. Julukan-julukan ini hanya berfungsi jika ada kedekatan emosional yang tulus. Tanpa itu, julukan-julukan ini bisa terkesan palsu, dipaksakan, atau bahkan menyeramkan. Tetapi ketika dia sudah merasa aman secara emosional denganmu, setiap julukan menjadi pemicu daya tarik. Dan yang berikutnya, julukan-julukan itu bahkan lebih dalam. Genit, pribadi, bawah sadar. Jenis yang membuat detak jantungnya berakselerasi bahkan sebelum kamu selesai mengucapkannya. Sebelum kita melanjutkan, ingatlah ini. Julukan bukan hanya kata-kata. Julukan adalah kode emosional. Masing-masing memiliki frekuensi, nada yang membangkitkan sisi dirinya yang berbeda. Ucapkan yang salah dan dia akan menjauh. Ucapkan yang benar dan dia akan mendekat, tanpa menyadari alasannya. Sekarang,
mari kita bahas 3 nama panggilan yang membuka kehangatan, kepercayaan, dan daya tarik bawah sadar. Nama panggilan keempat, sayang atau baby. Ini adalah salah satu nama panggilan paling umum di dunia, tetapi hanya berfungsi ketika ada energi di baliknya. Ketika Anda memanggilnya sayang, yang dia rasakan adalah keakraban, kenyamanan, dan koneksi. Itu memberitahunya, kamu milikku, bukan karena aku memilikimu, tetapi karena kita dekat. Disinilah banyak pria merusaknya. Mereka terlalu sering menggunakannya. Mereka memasukkan kata sayang ke dalam setiap kalimat sampai kehilangan daya tariknya. Namun, jika digunakan dengan benar, itu menghipnotis. Sapaan yang tenang dan percaya diri, "Hei sayang," dapat langsung menenangkan sistem sarafnya. Itu menandakan keamanan dan kasih sayang. 2 kebutuhan paling mendasar yang direspon oleh pikiran wanita. Dan baby, yang satu ini membawa kerentanan yang lebih besar, lebih lembut, lebih emosional. Itu memberitahunya bahwa dia tidak hanya diinginkan, dia penting. Saat diucapkan dengan nada alamiahmu, tak terburu-buru, tak terpaksa, itu akan masuk ke alam bawah sadarnya, dan disitulah daya tarik sejati berada. Julukan kelima, sayang. Nah, yang ini sangat ampuh. Sayang terdengar polos, menyenangkan, bahkan riang, tetapi itu menyentuh sesuatu yang dalam di dalam dirinya. Itu mengingatkan dia tentang bagaimana dia ingin merasa di dekatmu. Bebas, awet muda, menyenangkan. Wanita tertarik pada pria yang dapat menarik mereka keluar dari pikiran logis mereka dan kembali ke energi feminin mereka. Ruang emosional yang lembut dan mengalir di mana dia dapat merasakan. Saat Anda memanggilnya sayang, lakukanlah di saat koneksi yang tulus. Senyum kecil, godaan menyenangkan, tatapan hangat. Itu memicu sedikit lonjakan dopamin, kesenangan yang dipadukan dengan kenyamanan. Mengapa? Karena itu bukan seksual. Itu adalah kasih sayang yang aman. Dan kombinasi itu membangun tegangan tanpa paksaan. Itulah rahasia yang tidak pernah dipahami banyak pria. Ucapkan dengan percaya diri, bukan dengan kanak-kanak. Buatlah terasa seperti godaan halus, bukan pujian, dan dia akan langsung merasakan daya tariknya. Julukan keenam, matahari. Yang ini, matahari murni. Setiap pria pernah bertemu wanita yang memancarkan kehangatan. Seseorang yang kehadirannya mengubah seluruh energi ruangan. Memanggilnya matahari, memberitahu dia bahwa Anda memperhatikan apa yang dia bawa ke dunia Anda. Itu sama dengan, kamu mencerahkan hariku. Kamu membuat segala sesuatu menjadi lebih ringan. Dari perspektif psikologis, julukan ini memperkuat koneksi emosional melalui rasa syukur. Ini memvalidasi bukan hanya penampilannya, tetapi juga energinya. Dan wanita mendambakan itu. Mereka ingin diagumi bukan hanya karena kecantikan, tetapi juga karena perasaan yang mereka ciptakan. Jadi, ketika Anda mengatakan, "Selamat pagi matahari," atau "Kamu matahariku," Anda membangun keintiman emosional yang disamarkan sebagai kasih sayang biasa. Sederhana, tetapi membikin hati luluh. Tetapi sangat efektif. Dan jika dia tersenyum setelah Anda mengatakannya, pertahankan kontak mata itu. Momen kehangatan itulah tempat kepercayaan mulai terbentuk. Lihat, apa yang kebanyakan pria tidak pernah sadari adalah ini. Daya tarik dibangun dalam keheningan, dalam nada, dalam ruang di antara kata-kata. Saat kau bilang sayang, manis, atau matahari, bukan julukan itu sendiri yang penting. Yang penting adalah energi yang kau bawa. Kepercayaan diri yang tenang, kehangatan yang terkendali, kehadiran yang mantap yang mengatakan, "Aku melihatmu." Dan aku tidak perlu mengejarmu. Dan energi itu, daya tarik emosional itulah yang membuat seorang wanita mendambakan perhatianmu. Setiap julukan yang kau gunakan padanya menceritakan sebuah kisah. Kisah tentang bagaimana kau melihatnya, bagaimana kau merasakan energinya, dan bagaimana kau membuatnya merasa tentang dirinya sendiri. 3 julukan berikutnya melampaui daya tarik. Mereka menyentuh sesuatu yang lebih dalam. Mereka berbisik ke alam bawah sadarnya. Kau aman, diinginkan, dan dilihat. Inilah julukan-julukan yang akan tetap bersamanya. Julukan-julukan yang terus terngiang di kepalanya lama setelah percakapan berakhir. Julukan ketujuh, malaikat. Beberapa wanita tertarik pada bahaya, yang lain mendambakan kedamaian. Saat kau memanggilnya malaikat, kau mengatakan padanya bahwa dia adalah ketenanganmu di tengah badai, bahwa tidak peduli seberapa gelap duniamu, dia adalah cahaya yang menerobosnya.
Secara psikologis, julukan ini membangkitkan sisi keibuannya. Julukan ini terhubung dengan kemurnian, kebaikan, dan keinginan suci yang dimiliki wanita untuk menjadi tempat yang aman dalam kehidupan seorang pria. Tapi inilah triknya. Julukan ini hanya berhasil jika diucapkan dengan apresiasi yang tulus. Ucapkan saat dia melakukan sesuatu yang baik. Ucapkan saat dia hanya menjadi dirinya sendiri. Saat itulah Angel menjadi lebih dari sekedar nama. Julukan ini menjadi cermin yang mencerminkan sisi terlembutnya. Bisikan sekali, dan otaknya akan mengaitkan suara Anda dengan kenyamanan. Julukan ke-8, si seksi. Julukan ini memiliki energi yang sama sekali berbeda. Jika Angel adalah cahaya, si seksi adalah api. Julukan ini adalah dominasi yang menyenangkan. Julukan ini menggoda ketertarikannya tanpa kehilangan kendali. Saat Anda memanggilnya si seksi, Anda menegaskan bahwa Anda melihatnya sebagai seorang wanita, bukan hanya teman. Julukan ini memberitahu dia bahwa dia diinginkan, tanpa terlihat putus asa. Tapi nada bicara adalah segalanya di sini. Jika diucapkan salah, terdengar arogan. Jika diucapkan dengan benar, dengan seringai, tatapan yang mantap, suara yang tenang, julukan ini menjadi magnetis. Wanita suka merasa seksi, tetapi mereka lebih menyukainya lagi ketika itu didapatkan dengan usaha. Jadi gunakan kata-kata yang menggoda di saat-saat ketika dia benar-benar bersinar, ketika energinya memancar, ketika kehadirannya memikat. Itu membuatnya tahu bahwa Anda memperhatikan dan Anda cukup percaya diri untuk mengatakannya. Itulah yang membuatnya berhasil. Julukan nomor 9, yang bersifat pribadi, lelucon rahasia Anda berdua. Nah, yang ini adalah yang paling ampuh dari semuanya, karena tidak peduli berapa banyak pujian yang didengar seorang wanita, yang mengikatnya dengan Anda adalah makna pribadi. Julukan yang lahir dari pengalaman bersama Anda, sesuatu yang hanya Anda berdua pahami, menciptakan benang emosional yang tak terlihat. Mungkin itu lelucon kecil tentang bagaimana dia tertawa, nama panggilan lucu yang Anda berikan padanya setelah sebuah petualangan, atau kata yang membawa kenangan yang hanya Anda berdua bagikan. Ketika dia mendengar julukan itu tidak hanya mengingatkannya pada Anda, itu mengingatkannya pada bagaimana perasaannya ketika dia bersama Anda. Itulah esensi dari koneksi, membuatnya merasakan sesuatu yang tidak bisa dia dapatkan di tempat lain. Jadi jangan takut untuk menciptakan julukanmu sendiri. Panggil dia si cekikan, si pintar, si mata biru, atau sesuatu yang benar-benar unik. Karena setiap kali kamu mengatakannya, kamu tidak hanya berbicara dengannya, kamu juga mengingatkan bahwa kamu melihatnya. Sebelum kamu mulai menggunakan julukan-julukan ini, ada 3 aturan yang membedakan pria yang sangat berharga dari yang lain. Pertama, jangan terburu-buru dalam keintiman emosional. Julukan hanya berfungsi ketika ada koneksi. Gunakan terlalu cepat dan dia akan merasakan kebutuhanmu, bukan kekuatanmu. Biarkan kepercayaan tumbuh secara alami, kemudian bicaralah dengan hangat. Kedua, perhatikan reaksinya. Beberapa wanita suka dipanggil sayang, yang lain lebih menyukai sesuatu yang lembut atau personal. Perhatikan bahasa tubuhnya, senyumnya, perubahan nada suaranya, kilau di matanya. Itu adalah alam bawah sadarnya yang memberitahumu apa yang resonasi. Ketiga, jangan pernah berpura-pura. Saat kata-katamu berhenti sesuai dengan energimu, dia merasakannya. Keaslian lebih menarik daripada julukan apapun. Katakan dengan tulus dan sungguh-sungguh. Mari kita tinjau kembali apa yang telah kita temukan. 1. Cantik, keanggunan dan rasa hormat. 2. Putri, ratu, keagungan dan polaritas. 3. Cantik, pengakuan tanpa usaha. 4. Sayang, kenyamanan dan keamanan. 5. Manis, keceriaan dan dopamin. 6. Matahari, rasa syukur dan kehangatan. 7. Malaikat, pidamai dan pengasuhan. 8. Seksi, hasrat dan ketegangan. 9. Nama panggilan pribadi, keintiman dan eksklusivitas. Masing-masing menyentuh lapisan pikiran yang berbeda, dari logikanya hingga emosinya, hingga alam bawah sadarnya terdalam. Julukan-julukan ini, jika digunakan dengan sengaja, dapat mengubah momen biasa menjadi kenangan abadi. Jika digunakan sembarangan, julukan ini kehilangan pengaruhnya. Jadi ingat, setiap kali Anda berbicara dengannya, Anda sedang membangun koneksi atau menghancurkannya. Kebenarannya adalah, cinta tidak dibangun di atas gerakan besar. Cinta dibangun dalam detail-detail kecil yang bermakna. Cara Anda menatapnya ketika dia berbicara, nada suara Anda ketika Anda menyebut namanya, dan ya,
nama panggilan yang hanya Anda bisa panggil. Kata-kata ini lebih dari sekedar kasih sayang, itu adalah jangkar. Musik itu mengingatkannya pada jati dirinya saat berada di dekatmu, lembut, aman, dan diinginkan. Dan ketika dia merasakan itu, dia tidak akan pernah melupakanmu. Jika ini menyentuh hatimu, temanku, berlanggananlah Dark Psychology, di mana kami mengungkap rahasia daya tarik, kekuatan emosional, dan bahasa cinta yang tersembunyi. Karena di dunia yang penuh dengan kebisingan, musik itu seharusnya tetap membuatnya merasakan sesuatu. Sampai jumpa lagi. Ini Amelia mengingatkan bahwa kata-kata yang tepat tidak hanya menyentuh hatinya, tetapi juga membentuk bagaimana dia mengingat Anda.